Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuanit Larsati dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 33. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Di Nusantara maksudnya. Terkait dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara, ada beberapa teori yang berpendapat yang menyatakan kapan sebetulnya pengaruh kebudayaan dan agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Pendapat tersebut bukan hanya didasarkan pada bukti-bukti yang telah ditemukan, melainkan juga dikuatkan oleh adanya catatan-catatan sejarah yang dibuat oleh bangsa lain di masa lampau. Sebagian hasil sejarah menyebut jika sejarah masuknya Islam ke Indonesia dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang diperoleh para pedagang Arab. Dari berita tersebut diketahui bahwa para pedagang Arab ternyata telah menjalin hubungan dagang dengan Indonesia pada masa perkembangan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Dalam pendapat itu disebutkan bahwa wilayah Indonesia yang pertama kali menerima pengaruh Islam adalah daerah pantai Sumatera Utara atau wilayah Samudra Pasai. Yang kedua, sebagian ahli sejarah lainnya berpendapat bahwa sejarah masuk Islam ke Nusantara dimulai sejak abad ke-11 Masehi. Pendapat ini didasarkan bukti adanya sebuah batu nisan Fatimah binti Maimun yang berada di dekat Gresik, Jawa Timur. Nisan ini berangkat tahun 1082 Masehi. Yang ketiga, di samping kedua pendapat tersebut, beberapa ahli justru meyakini jika sejarah masuknya Islam ke Indonesia baru dimulai pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada beberapa bukti yang lebih kuat, di antara lainnya dikaitkan dengan masa runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad, berita dari Marco Polo, batu nisan kubur Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai, dan berita dari Ibnu Battuta. Lalu yang kedua, sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Pada masa kedatangan Islam, penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Arab dibantu oleh para pedagang Persia dan India. Abad ke-7 Masehi merupakan awal kedatangan agama Islam. Pada masa ini baru sebagian kecil penduduk yang bersedia menganutnya karena masih berada dalam kekuasaan raja-raja Hindu dan Buddha. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan proses penyebaran berlangsung dalam waktu yang lama, yaitu dari abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Selama masa itu, para pedagang Arab dari Arab, Gujarat, dan Persia semakin intensif menyebarkan Islam di daerah yang mereka kunjungi, terutama daerah pusat perdagangan. Di samping itu, para pedagang Indonesia yang sudah masuk Islam dan para mubalik Indonesia juga ikut berperan dalam penyebaran Islam di berbagai wilayah Indonesia. Akibatnya, pengaruh Islam di Indonesia makin bertambah luas di kalangan masyarakat, terutama di daerah pantai. Menjelang berakhirnya abad ke-13, sekitar tahun 1285, berdiri kerajaan bercorak Islam yang bernama Samudra Pasai, Malaka, yang merupakan pusat perdagangan penting dan juga pusat penyebaran Islam. Berkembang pula menjadi kerajaan baru yang bernama Kesultanan Malaka. Melalui kerajaan-kerajaan bercorak Islam itulah agama Islam berkembang pesat dan besar dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Agama Islam tidak banyak dianut oleh penduduk di daerah pantai saja, tetapi sudah menyebar ke daerah-daerah pedalaman.
Ketiga, saluran penyebaran agama Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia berlangsung secara bertahap dan dilakukan secara damai melalui beberapa saluran berikut. Yang pertama, proses penyebaran perdagangan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan untuk membentuk perkampungan muslim. Yang kedua, perkawinan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara seseorang yang telah menganut Islam menikahi seseorang yang belum menganut Islam sehingga akhirnya pasangannya ikut masuk Islam, ikut menganut Islam maksudnya. Yang ketiga, dakwah. Proses penyebaran Islam yang dilakukan dengan cara memberi penerangan tentang agama Islam seperti yang dilakukan Wali Songo dan para ulamanya. Yang keempat, pendidikan. Proses ini dilakukan dengan mendirikan pesantrenan guna memperdalam ajaran-ajaran Islam yang kemudian menyebar. Yang kelima, seni budaya. Proses penyebaran Islam menggunakan media-media seni budaya seperti perwayangan kulit yang dilakukan Sunan Kalijaga, upacara sekaten, dan seni sastra. Yang keenam, proses tasawuf. Penyebaran Islam dilakukan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi dari ajaran agama Hindu dan Buddha. Lalu, 4. Alasan agama Islam mudah diterima masyarakat. Proses penyebaran Islam di Indonesia berjalan dengan cepat karena didukung oleh faktor-faktor berikut. 1. Syarat masuk Islam yang sangat mudah karena seseorang dianggap telah masuk Islam jika ia telah mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, pelaksanaan ibadah sederhana dan biaya murah. Yang ketiga, agama Islam tidak mengenal pembagian kasta sehingga banyak kelompok masyarakat yang masuk Islam karena ingin memperoleh derajat yang sama. Yang keempat, aturan-aturan dalam Islam bersifat fleksibel dan tidak memaksa. Yang kelima, agama Islam yang masuk dari Gujarat. Yang kelima, agama Islam yang masuk dari Gujarat, India mendapat pengaruh Hindu dan tasawuf sehingga mudah dipahami. Lalu yang keenam, penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan secara damai tanpa kekerasan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang ada. Yang ketujuh, runtuhnya kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15 yang memudahkan penyebaran tanpa ada pembatasan dari otoritas kerajaan Hindu-Buddha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Tunggu. Jangan lupa like ya, karena like kalian bisa bantuin aku menambah nilai. Terima kasih.